Berani nggak yang ngaku-ngaku habaib, yang ngaku-ngaku sayyid tes DNA? Gimana? Ketidakberdayaan para oknum habaib menjawab daripada apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad ini berbuntu pada pelaporan, dan kali ini semakin melebar. Ada pencinta habaib yang mengaku sebagai orang yang sangat taksim terhadap habaib ini melakukan juga pelaporan terhadap Kiai Imad, dan saya kira itu sama dengan konteksnya yang ada di daerah mana itu kemarin, daerah Jogja ya. Nah, tentu ini tidak berjalan begitu saja. Saya khawatirnya ini dikondisikan karena sekarang ini ada di Gorontalo. Kira-kira besok di daerah mana lagi kira-kira yang melapor. Tetapi baguslah, semakin banyak melapor saya kira semakin elok. Artinya Kiai Haji Imanuddin ini mempunyai ruang atau yang luas untuk memberikan penjabaran bagaimana hasil penelitian beliau di dalam persidangan, kalau misalnya ini memang betul-betul disidangkan nanti. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi. Pada momentum kali ini ada satu tayangan yang saya somatkan di awal itu, di mana Kiai Imanuddin ternyata dilaporkan juga oleh pencinta habaib yang ada di Gorontalo. Sekalipun kalau kita melihat dari muka-mukanya sepertinya mereka juga ini adalah kelompok habaib, oknum habaib ya. Nah, saya kira ini akan semakin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Kiai Imad untuk menjadikan panggung persidangan sebagai media membeberkan hasil penelitian beliau dan semakin memberikan kejelasan terhadap bagaimana keraguan bangsa pribumi ini terhadap oknum habaib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah atas nasab yang dia miliki. Dimana kita tahu bahwa hampir seluruh ilmuwan nasab yang selama ini berseliweran di media sosial, baik itu yang disampaikan langsung oleh ahlinya ataupun misalnya disampaikan oleh YouTuber, tak satu pun dari mereka yang betul-betul mampu mengalahkan apa yang menjadi temuan daripada Kiai Imanuddin. Sehingga apapun itu, kalau proses persidangan betul terjadi nanti, maka tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita simak secara baik, karena pasti sidangnya juga akan online. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati, tetapi meskipun demikian, ternyata memang para pribumi tidak berhenti menyuarakan bagaimana supaya mereka ini, terutama oknum habaib ya, untuk melakukan tes DNA. Dan salah satunya itu datang dari tiktokers yang namanya ini, kalau di tiktoknya Ratu Bidadari. Sepertinya juga dia sangat meyakini dirinya sebagai Suryati Wali Songo, dan bahkan mengklaim bahwa rata-rata yang bermuka Jawa itu justru kemudian darahnya itu tersambung ke Rasulullah melalui jalur Wali Songo, dan dia pun menantang para habaib dan bahkan Sayyid dan Sarip juga ditantang. Tetapi saya kira kalau soal itu para Sayyid dan Sarip sendiri itu sudah melakukan tes DNA terutama yang memang garisnya itu sudah jelas dari Wali Songo ya. Seperti misalnya yang disampaikan oleh Kiai Hanang. Bagaimana Ratu Bidadari memberikan tanggapannya terhadap nasab para habaib ini? Coba kita simak videonya. Berani nggak yang ngaku-ngaku habaib, yang ngaku-ngaku sayyid tes DNA? Gimana? Ya, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Ampel dan yang lainnya itu turunan Rasulullah. Bahkan anak-anak cucunya itu bukan wajah Arab, tapi wajah-wajah Jawa. Bahkan kalau di tes DNA di Indonesia ini yang benar-benar nasab atau yang ada gen darah atau gennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malah yang paling banyak adalah yang wajah-wajah Jawa, bukan wajah-wajah Arab. Karena kenapa?
Karena para wali ya, para waliullah dulu banyak yang menikahi putri-putri raja-raja Jawa. Ya, jadi turunannya wajahnya wajah Jawa. Nah, ini memberikan gambaran bahwa betapa rakyat Indonesia sudah mulai sadar. Mereka semua sudah berani membuat narasi yang kemarin-kemarin hal-hal seperti ini saya kira sangat sensitif. Sehingga patutlah kita semua ini berterima kasih kepada Kiai Imanuddin, kepada Gus Fuad Pleret, kepada Abu Ya Yusuf Banten, dan termasuk kepada ulama-ulama lain, dan terkhusus juga kepada Sayyid Zulfikar ya, yang sudah membuka kebuntuan daripada banyaknya sumbatan-sumbatan di dalam hati para pribumi yang kemudian hari ini mereka semua ledakkan dalam bentuk narasi di media sosial. Dan tentu bagi congor-congor kadrung atau budak-budak bahar yang selama ini pasambaran di belakangnya akan semakin ngelunjak, dan mereka pasti akan meradang mendengar narasi-narasi yang dibangun yang mengarah pada pendegradasian terhadap nasab palsu ini. Tetapi apapun itu kita terima saja, apapun yang menjadi ocehan mereka. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa Hari Kebangkitan Nasional kebetulan hari ini tanggal 20 Mei ini kita jadikan sebagai ajang untuk bangkit secara bersama-sama melawan yang namanya perbudakan yang selama ini dimainkan oleh oknum habaib yang merasa paling mulia di depan Allah Subhanahu wa taala karena merasa sebagai cucu Nabi. Saya kira itu sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.